Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tiqwal Hikmah, karya dari Syekh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, halaman 195 ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis wa sab'una wal mi'ah, bab yang ke-175 fi ilajit tabi'ah, tata cara mengobati setan yang mengganggu manusia ya. Setan yang mengganggu manusia, waqat iha min awali asliha, dan memutus mata rantai dari awal atau dari pokok akarnya setan yang ganggu tersebut. Wa dzikri ma jara bainaha wa baina nabi ya Allah Sulaiman bin Dawud alaihi salam, dan menjelaskan tentang apa yang terjadi antara setan dengan di antara mereka dengan Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Wa baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan antara setan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru dzalika irjani azimani, dan kesimpulannya itu memuat jimat yang keduanya itu agung. Jadi di dalam kitab Ar-Rahmah, Syekh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti itu tidak menafikan bahwasanya ada cerita di balik pembuatan azimat. Azimat itu yang diagungkan, azimat menjadi jimat. Jadi kalau seandainya orang Islam alergi dengan azimat atau jimat, itu sebenarnya karena mereka itu ngajinya cuman itu aja, kurang luas pengetahuannya. Kalau luas pengetahuannya seperti Syekh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, beliau adalah seorang az-zahid, orang yang sangat zuhud, kemudian al-faqih, sangat alim fikih, kemudian beliau juga al-hafidz, orang yang hafal ribuan hadis, kemudian juga beliau ahli tafsir ya. Itu enggak mengatakan bahwa azimat, orang yang menggunakan jimat itu jadi syirik, itu enggak. Faktanya di dalam kitab ini, kitab Ar-Rahmah halaman 195, itu kita diajari untuk membuat azimat, tameng atau pemutus buat setan yang nempeli kita. Jadi sejak kita lahir itu ada setan yang selalu nempeli kita, itu namanya Ummi Sibyan ya. Ilam anatabiah wa ya ummu Sibyan. Jadi yang menempeli kita dari awal itu Ummi Sibyan. Nah, ini saya tidak akan ceritakan dari awal sampai akhir, nanti akan memakan waktu durasi ya. Yang pasti di situ saya ambil poinnya ya. Poinnya adalah di 197. Ini adalah dialog antara Nabi Sulaiman dengan tabi'ah atau setan yang suka nempeli sejak kecil atau Ummi Sibyan ya. Jadi berkatalah Nabi Sulaiman kepada Ummi Sibyan ya, tentang apa saja yang harus diperbuat supaya Ummi Sibyan atau setannya itu tidak mendekat sama kita. Kata Ummi Sibyan ya, wa haqqil ladzi lahul qudrah wal adhamah la'adhimu min aman ulika alaihi hadzal kitab. Jadi katanya, demi zat yang mana kekuasaan dan keagungan ada di genggamannya, saya tidak akan pernah dolim kepada orang yang digantungkan kitab ini ya.
Wala nulahu makanan, dan juga saya tidak akan berani dekat-dekat. Faqala laha Sulaiman alaihissalam, zidi wahlifi, kalau gitu tambahi keteranganmu dan bersumpahlah, berkata yang jujur. Waqala tahu sayyidi wahaqil ladhi, kemudian tabi atau setan yang nempel itu berkata, wahai tuan saya, demi zat qala lis samawati wal ardi ila ta'iin, yang berkata kepada langit bumi supaya taat, wa Jibril, ya, demi haknya Jibril, Mikail, Israfil, malaikat muqarrabin, dan demi hak-haknya yang menjadikan makhluk, yaitu Allah kesemuanya, anaman ulika alaihi, bahwasanya orang yang digantungkan jimat ini, hadil asma wa tolasim, maksudnya ini adalah asma ini dan rajanya, la aqrabahu la fi lailin wala fi naharin, saya tidak akan berani mendekati orang tersebut baik itu malam hari dan siang hari. Faqala Sulaiman, berkata lagi Sulaiman, zidi wahlifi, tambahi keteranganmu dan bersumpahlah untuk ngomong yang jujur. Allah takribi hamilah hadal kitab, supaya kamu tidak dekat-dekat sama orang yang membawa kitab ini. Faqalat, kemudian setannya berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa qismika wa khatimika wa quwatika wa junudika wa ta'atika, demi hak-hak nama engkau, nama cincin engkau, kekuatan engkau, bala tentara engkau, dan taat engkau ila rabbika, kepada Tuhan engkau, wa bihaqi Ibrahim, juga dengan hak-haknya Nabi Ibrahim al-Khalil, kemudian Musa kalimullah, demi haknya Isa ruhillah, demi haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas semua nabi, annaman ulika alaihadal kitab kharajtu min jasadi, bahwasanya orang yang dikalungkan atau digantungkan azimat ini, maka saya akan keluar dari jasadnya, wajami adhaihi, dan kesemua dari anggota badannya yang bersangkutan, kama tahrujus sa'rah minal ajin, sebagaimana keluarnya rambut dari adonannya roti. Fa'uzimu alaiha Mikail wahadil azimat, fa'uzimu alaiha Mikail wahadil azimat. Kemudian menjapa mantrai, ya, kepada setan tersebut, itu malaikat Mikail, dan inilah azimatnya, wahadil azimat. Nah, ini yang dikehendaki. Anda tulis buat azimat untuk supaya tidak bisa ketempelan setan yang menempeli atau Umi Sibyan. Yang dibaca adalah saya baca tapi Anda tulis, ya. Jadi yang ditulis adalah azamtu alaika ayuhat tabi'ah. Anda tulis penulisannya tanpa harokat, tapi saya akan membacanya untuk mempermudah Anda untuk menulisnya, ya. Saya ulangi, azamtu alaika ayuhat tabi'ah, bismillahil masbuki, bisanaihil mahluki, wa malikil muluki, wa bihaqi nurihil azim, wa huwar rahmanur rahim, wa bihaqqil ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa azimu alaika bil jannati wan nari wal azizil ghaffaril azimil qahhar khaliqil laili wan nahar, wa azimu alaika bis samai wal ardi wa bi kalimatillahil tamati ahyasin wa Ibrahima khalilillah wa bi kalimati wa bi Isa ruhillah wa bi Musa kalimillah wa tauratihi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syafaatihi khairil anbiya wa khatimir rahman alladhi khattahullah min bahril qudratil qudusi wa azimu alaiki bi kalimatillahit tahiratil maknunatil mahzunati bil haibati asnabi uludun
bi ajili wa azimu alaiki binurillah wa bimasa binurilladhi yaqulu bima sami'ti wala harabti wala tarakti warajti wa illa yursalu alaikuma suwadun min nari wa nuhasun fala tangtasiron wa bihaqqi la ilaha illa huwa Allahu adina lakum am alallahi taftarun la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati ilal musinin sampai lafaz musinin ya. Wa in aminu bimisli ma amantum bi faqatih tatu ilal alim sampai lafaz alim. Abutu an hamili kitabi hada bisanatin wa ghafarin daimin junudul lahum fis samai wal ardi amin bilisani wa sultani wa bi khatami Sulaiman ibni Dawud alaihissalam alladzi manallahu bi alaihi wa bi khatami Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajmain wa bi haqqi hadil asma'il marasumah huna bintang alif tombak, terus ada palang salib atau tangga, kemudian ada mem, alif terus ya. Itu yang Anda tulis. Jadi kalau seandainya Anda penulisannya ya tanpa harus ayatnya lengkap juga ngikutin ini masih bermanfaat atau berkhasiat. Jadi kalau nulisnya ya, kalau seandainya untuk ayatnya inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati ilal musinin. Nah, tulisannya ilal musinin ya. Ini pastinya Allah tahu yang dikehendaki adalah ayat ini sampai akhir ayat. Wa in aminu bimisli ma amantum bi faqatih tatu ilal alim sampai lafaz al alim. Ya, kalau sebenarnya lebih bagusnya yang komplit sebagaimana yang ada di ayat tersebut dari Al-Qur'an. Tapi kalau Anda malas baca atau membuka Al-Qur'annya, tulis saja sampai khalaqas samawati ilal musinin. Terus wa in aminu bimisli ma amantum bi faqatih tatu ilal alim. Aputu an hamil kitab bihada bisanatin wa ghafarin daimin junudul lahum fis samai wal amin bilisanihi wa sultani wa bihatami Sulaiman ibni Dawud alaihissalam alladzi manallahu bihi alaihi wa bihatami Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alim ajmain wa bihaqqi hadil asma al marsumah huna bintang sebagaimana yang Anda lihat di sini. Nah, itu buat azimat untuk bikin yang namanya setan itu akan lari terbirit-birit, tidak akan berani mendekat atau dekat-dekat sama Anda. Namanya setan itu namanya Umi Sibian ya. Ini bisa Anda uji materikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.